Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tak berada dalam berkat, penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya akan bacakan untuk kita semua Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang yang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Jadi ada tingkah kelompok manusia. Ya. 3 kelompok manusia yang sudah lama meninggal, yang masih hidup, yang belum lahir. Nah, menurut pengkhotbah, dari antara orang yang sudah lama meninggal dengan yang masih hidup, yang paling bahagia adalah orang yang sudah lama meninggal. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi mengalami penindasan, penyiksaan, persekusi, bila dibandingkan dengan orang yang masih hidup, yang sekarang masih hidup di bawah matahari dan mengalami penindasan. Namun yang lebih bahagia, ya, daripada orang yang sudah lama meninggal dan masih hidup adalah orang yang kuanggap belum lahir. Kenapa? Karena yang belum lahir ini belum pernah melihat dan belum pernah mengalami penindasan perbuatan jahat di bawah matahari. Jadi yang sudah lama meninggal, ia sempat mengalami penindasan. Jadi selama ia hidup, dia mengalami penindasan. Ia mengalami perbuatan jahat dari orang-orang yang memiliki kuasa. Ya kan? Ketika ia menangis, tidak ada yang menghapus, menghibur dia. Nah, begitu dia meninggal, lepas sudah, bebaslah dia dari apa? Penindasan di bawah matahari, bebas dia dari perbuatan jahat. Yang sedang dialami, yang sedang mengalami perbuatan jahat, penindasan di bawah matahari, adalah kelompok orang-orang yang masih hidup sampai sekarang ini. Jadi ketika pengkhotbah menulis kitabnya ini, sudah ada penindasan. Dan sampai hari ini kita yang masih hidup pun tetap ada penindasan yang terjadi di bawah matahari. Oke. Kita nggak usah persoalkan yang sudah meninggal. Kita juga nggak usah persoalkan yang bakal lahir. Yang kita persoalkan adalah kita yang masih hidup. Yang masih hidup, yang masih bernafas, yang masih bergerak. Bagaimana kita menyikapi penindasan yang terjadi di matahari, di bawah matahari? Bagaimana kita melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari? Kita harus akui bahwa orang benar seringkali mengalami penderitaan atas ulah orang-orang yang gak benar. Ya, itu pasti. Ya. Orang benar sering mengalami hal-hal yang, contoh, di satu daerah, ya, ada orang benar yang ikut menderita karena ulah. Ulah dari apa? Mungkin pemimpin satu daerah, kalau dia korupsi, akhirnya apa? Membuat orang benar ikut menderita. Penderitaan lokal, apalagi kalau penderitaan nasional. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa selama kita hidup, kita akan melihat penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan juga
Mungkin kita belum mengalami penderitaan fisik, tapi batin kita menderita. Batin kita menderita ketika kita melihat ketidakbenaran yang terjadi di bawah matahari. Batin kita akan menderita ketika kita melihat penindasan. Orang benar ditindas, orang benar dijahatin, orang ingin berbuat baik untuk bangsa, untuk negara, tapi selalu dijahatin. Hati kita sedih, batin kita ikut menderita. Jadi penderitaan di sini saya lebih melihat pada penderitaan batin. Kenapa kita menderita? Karena batin kita sehat. Kalau batin kita nggak sehat, ya kita biasa-biasa aja. Nggak punya respon, nggak punya tanggapan terhadap penderitaan orang lain. Biasa aja kali itu. Tapi kalau batin kita benar, batin kita sehat, hati kita sehat, kita akan sedih melihat penindasan yang terjadi. Orang kecil ditindas. Nah, jadi penindasan ini tidak hanya kita jumpai dalam suatu negara saja, dalam skop yang kecil, lingkungan yang kecil, ini penindasan dalam rumah tangga. Amin. Penindasan yang terjadi dalam rumah tangga. Yang menindas biasanya apa? Orang tua, ayah. Ayah. Sering menindas istrinya, menindas anak-anaknya. Baik secara verbal maupun secara apa? Perbuatan. Yang sekarang disebut dengan apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin seorang suami, seorang ayah, tidak ringan tangan, tapi ringan mulut. Perkataannya itu melukai dan menyakiti istrinya dan anak-anaknya. Itu juga penindasan. Penindasan. Sikap yang tidak ramah terhadap orang lain, itu penindasan batin. Sikap yang tidak bersahabat, tidak bisa menerima kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, itu juga penindasan. Padahal letak kekuatan orang Kristen bukan yang sabar menerima orang yang sabar, bukan orang yang penuh kasih menerima orang yang penuh kasih. Letak kekuatan orang Kristen adalah orang yang sabar menerima orang yang gak sabar. Jadi kalau ingin tahu kekuatan kita, ya ingin tahu sampai di mana kekuatan kita, ya bersama-samalah dengan orang-orang yang rewel, yang cerewet, yang menyebalkan hati. Kalau kita bisa menanggung, menerima mereka, berarti kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kemudian penindasan itu juga bicara tentang apa? Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Ada kalanya yang kita lihat hari ini. Menapak karir. Supaya karir seorang itu naik. Entah di kantor umum maupun di gereja. Dia jadikan kepala orang itu sebagai anak tangga. Anak tangga. Dia jadikan badan orang itu sebagai anak tangga. Maksudnya apa? Dia tidak naik melalui sebuah prestasi, perjuangan yang berat, tetapi apa? Menjelekan orang, menjatuhkan orang, membunuh karakter orang. Itu juga penindasan. Itu juga penindasan. Dan ke depannya penindasan-penindasan seperti ini akan terjadi. Penindasan dari mayoritas ke minoritas. Itu juga penindasan. Sukuisme juga itu bentuk penindasan. Rasis juga itu penindasan. Yang terjadi di bawah matahari. Kelompok ekonomi kuat menindas yang lemah. Itu juga penindasan. Orang-orang yang lemah ketika berbuat jahat, hanya, ini gak boleh. Ketika ia mencuri kelapa orang, pisang orang, bisa dihukum 3 bulan, 5 bulan. Tetapi orang-orang yang jelas bersalah, ada yang dibebaskan. Padahal hukumannya lebih besar, perbuatan dosanya lebih besar. Tetapi ada dibebaskan. Ini juga kan penindasan. Ini penindasan. Di dalam gereja juga ada penindasan. Ada gembala yang tidak siap menerima seorang pengerja yang memiliki potensi yang lebih besar untuk maju. Ini juga penindasan. Ya, penindasan. Kalau kita menganggap orang lain sebagai ancaman masa depan kita, ancaman pelayanan kita, ancaman hari esok kita, ancaman usaha kita, kemudian kita tidak memiliki sikap yang baik, kita menimbulkan, menyebarkan isu bohong, segala menjelekan orang, ini juga penindasan. Ini penindasan. Nah, seharusnya
Kita orang percaya sudah tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini. Tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini. Tapi ada kalanya kita main di suara batin menunjukkan sikap yang tidak respect, tidak menghormati, tidak bersahabat dengan orang lain. Waspada boleh, berjaga-jaga boleh. Tetapi bukan berarti kita arogan di dalam menyikapi orang lain. Tunjukkanlah sifat Kristen kita sebagai pengikut Kristus. Kita contohi karakter Kristus dan kita praktekkan dalam hidup kita. Jadi seharusnya kita sudah tidak lagi melakukan penindasan-penindasan seperti ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita yang masih hidup. Tidak boleh tidak kita akan menghadapi berbagai penindasan di bawah matahari ini. Lewat berbagai persoalan hidup, kita bisa saja mengalami kesulitan. Dan ingat, Allah akan memakai setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, sebagai sarana untuk mendidik kita, mengajar kita, menghajar kita, mengganjar kita, melatih kita. Dengan tujuan supaya apa? Kita beroleh bagian di dalam kekudusan Allah. Berpartisipasi, turut serta di dalam kekudusan Allah. Tidak boleh tidak. Allah memilih kita dari dunia yang jahat. Dan ketika Allah memilih kita dari dunia yang jahat, Allah memisahkan kita dari dunia yang jahat. Dunia itu tidak lagi bersahabat. Dunia akan bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan dia. Dunia akan ramah kepada orang yang bersahabat dengan dia. Dunia akan mengasihi orang yang mengasihi dunia. Tetapi kalau kita ambil sikap konfrontasi dengan dunia, dunia akan membenci kita. Kenapa Yesus dibenci dunia? Karena dia hadir untuk apa? Melawan arus dunia. Jadi setiap kita dipilih Kristus dari dunia yang jahat ini, akhirnya juga kita akan dibenci dunia. Ya. Bagi orang yang mengasihi dunia, bagi orang bersahabat dengan dunia itu gak jahat, dunia itu baik, itu sahabat putus asa, sahabat frustasi, sahabat cari duit, sahabat balas sakit hati dengan sakit hati, sahabat balas dendam, sahabat tipu-tipu. Ya kan? Baik. Dan dunia akan terus menyeret orang-orang yang mengasihi dunia. Sampai ia terkubur bersama-sama dengan dunia. Ketika dunia menjadi danau api. Ketika dunia ini menjadi lautan api. Jadi dunia itu gak jahat bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dunia jahat bagi kita yang dipilih Allah dari dunia yang jahat. Kenapa? Kita berbeda. Kita berbeda dengan dunia. Kita tidak hidup lagi di bawah sistem dunia. Yang dikoordinir dan dikuasai oleh penguasa dunia. Yaitu iblis. Kita bukan dari dunia. Yesus memilih kita dari dunia. Akhirnya kita bukan dari dunia. Dan ketika Yesus memilih kita dari dunia yang jahat. Dunia ini bukan lagi jahat. Jadi sahabat kita. Dunia ini jadi musuh kita. Jadi lewat berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup kita dari hari lepas hari. Itu adalah sarana Allah. Untuk mendidik kita. Sehingga apa? Kita sekarakter dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang kita alami hari ini, apapun persoalan yang kita alami hari ini, setiap kelahiran itu memiliki tujuan. Ingat, kelahiranmu itu memiliki tujuan. Sebab yang merancang, yang membentuk engkau dalam kandungan ibumu itu Allah. Dan Allah juga yang mengizinkan engkau lahir ke dunia. Oleh sebab itu setiap kelahiran kita itu memiliki tujuan. Bukan tanpa tujuan. Sekalipun hari ini engkau anak muda. Engkau lahir di tengah-tengah keluarga yang bercerai. Keluarga yang broken home. Mungkin engkau lahir ketika engkau besar. Engkau tahu di mana ibumu, di mana papamu. Mungkin punya mama tapi papa gak punya. Mungkin engkau dibesarkan di panti asuhan, disekolahkan oleh panti asuhan yang sampai hari ini engkau gak tahu papamu di mana, mamamu di mana. Tapi ingat, latar belakangmu yang mungkin dianggap buruk
tidak akan mempengaruhi tujuan Allah yang sempurna untuk kelahiranmu di bumi ini. Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk kelahiranmu. Sekalipun masa lalumu gelap, engkau berasal dari orang tua yang gak jelas. Ya, orang tua yang cerai. Mungkin engkau lahir sebagai anak dari hasil perkosaan. Tetapi karena ibumu ingin supaya engkau lahir. Allah punya tujuan. Setiap kelahiran, Allah punya tujuan. Amin. Allah punya tujuan. Jadi kita yang masih hidup hari ini, ya, kita yang masih hidup hari ini, ya, kita yang masih hidup hari ini, lewat berbagai perkara Allah akan didik kita, Allah akan sekolahkan kita. Amin. Penindasan yang terjadi di bawah matahari, kejahatan yang terjadi di bawah matahari, sekalipun bukan kita yang lakukan, tapi ada kalanya dampaknya itu kita rasakan. Amin. Contoh, seorang anak akan mengalami kesulitan keuangan. Bukan karena dia, tapi karena ayahnya yang terlibat dengan perjudian. Akhirnya usaha keluarga bangkrut. Yang berbuat ayah, tapi dampak sosial ekonominya itu terhadap keluarga. Amin. Tetapi lewat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tersebut, Allah pakai untuk didik. Allah pakai untuk arahkan hidupmu. Masa lalumu tidak boleh menjadi penghalang. Engkau jadikan sebagai penghalang untuk kelahiranmu yang memiliki tujuan. Karena yang merajut dalam kandungan ibumu adalah Allah. Oleh sebab itu kelahiranmu memiliki tujuan. Engkau lahir dalam dunia ini bukan kebetulan. Tapi ada tangan Allah yang merancang, yang merajut engkau lahir. Oleh sebab itu seburuk apapun masa lalumu, dari keluarga manakah engkau juga mungkin gak jelas. Tapi kelahiranmu memiliki tujuan. Supaya apa? Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Menjadi garam. Menjadi terang. Dimanapun engkau berada. Amin. Jadi lewat berbagai peristiwa, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendidik kita, melatih kita. Amin. Supaya memiliki otot iman yang kuat, memiliki pundak iman yang kuat. Tidak hanya memanggul beban hidup sendiri, tapi juga bisa memanggul beban hidup orang lain. Memanggul pergumulan Tuhan. Maksud saya apa? Sepenanggungan dengan Tuhan. Sepenanggungan, sependeritaan dengan Tuhan. Untuk terlibat dalam proyek keselamatan Allah yang besar ini. Sehingga jiwa-jiwa yang terhilang bisa ditemukan dan dibawa kembali ada dalam komunitas kerajaan Allah. Sesulit apapun yang kau alami hari ini, seberat apapun pergumulan, ingat. Kelahiranmu memiliki tujuan. Amin. Oleh sebab itu, engkau juga, kita juga masih hidup ini berbahagia. Karena kita punya Yesus yang senantiasa memberkati kita. Amin. Yang memperhatikan kita. Yang mendidik kita. Supaya apa? Kita segambar dengan Dia. Amin. Tuhan berkati.